Agustus 2024. Pertarungan perebutan kekuasaan di wilayah ini. Layaknya sang petarung, mereka berusaha untuk saling menghancurkan. Semoga mereka tidak melupakan bahwa semua yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan pada Sang Maha Pemilik kehidupan. Namun masih banyak yang buta mata hatinya dan tetap memilih jalan yang jauh dari arti kebenaran. Azab pendusta pilkada. Sebelum semuanya terlambat, tanyakan ke hati nurani yang terdalam. Pantaskah kita berbuat kecurangan dan penistaan hanya untuk memenuhi nafsu meraih sebuah kekuasaan? Kiamat politik bagi partai yang mengabaikan suara hati rakyat. Kiamat politik bagi partai yang mengerjilkan demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan. Kiamat politik bagi partai munafik, usaha para elit partai politik yang akan menghegemoni kekuasaan dengan strategi kotak kosong, mengebiri partai PDI Perjuangan akhirnya kandas. Strategi politik nasional dari partai besar ditambah partai yang mengatasnamakan partai perubahan akhirnya kandas juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuasaan Tuhan melalui partai buruh dan partai gelora yang menggugat undang-undang pilkada. Akhirnya MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan partai buruh dan partai gelora terhadap undang-undang pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi. Putusan terhadap perkara nomor 60 garis miring PUU garis datar 22 garis miring 2024 yang diajukan partai buruh dan partai gelora dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat Selasa 20 Agustus 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada adalah inkonstitusional. Dengan keputusan MK ini, maka syarat mengajukan calon kepala daerah yang semula 20% akhirnya berubah total menjadi berbasis data daftar pemilih tetap. Untuk Kabupaten Jember yang daftar pemilih tetapnya lebih 1 jiwa, acuannya adalah kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Akhirnya
Akhirnya dengan keputusan MK tersebut, peluang menciptakan hegemoni kekuasaan dengan strategi kotak kosong atau calon boneka akhirnya kandas, karena partai yang tidak mempunyai kursi pun mempunyai peluang untuk mencalonkan calon kepala daerah. Sebagai rakyat kecil, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Partai Buruh dan Partai Gelora yang sudah berhasil sukses memporak-porandakan hegemoni kekuasaan dengan strategi kotak kosong atau calon boneka. Terima kasih Partai Buruh, terima kasih Partai Gelora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta. Hari ini MK memutus kira-kira sekitar 18 perkara yang terkait dengan pilkada. Salah satunya adalah perkara nomor 60 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, alhamdulillah hari ini MK mengabulkan permohonan kami. Walaupun hasil putusannya itu tidak persis sama dengan yang kami usulkan. Jadi berdasarkan putusan MK hari ini, untuk threshold atau ambang batas pencalonan paslon di pilkada tidak lagi dihitung dalam 20% kursi atau 25% suara. Jadi alternatif kan 20% kursi atau 20% suara. Nah, 20% suara ini menjadi persoalan karena dianggap dalam permohonan kami itu kami sandingkan dengan calon perseorangan yang ternyata nggak adil.
sebab itu kata MK biar adil, maka kalau pakai suaranya itu dihitung dengan berbasis kepada DPT dulu. Jadi cara menghitungnya adalah faktor pengalinya DPT. Dilihat dulu besaran DPT-nya. Jadi contoh misalnya Provinsi DKI Jakarta itu DPT-nya sekitar 8,2 juta. Kalau 8,2 juta kata MK, maka syarat mengusung calon itu cukup parpol atau koalisi parpol, gabungan parpol 7,5%. Syarat ini jauh menjadi sangat berubah drastis, melorot menjadi sangat ringan. Ringannya kalau dibandingkan sebelumnya artinya ya, tapi menjadi adil jika dibandingkan dengan perseorangan. Nah, kalau begitu ceritanya, maka tentu saja ada banyak daerah yang konstelasinya bisa saja berubah. Seperti kami sudah prediksi dari awal, kami yakin bahwa ini akan dikabulkan oleh MK, dan hasil putusan ini nampaknya ya di banyak daerah itu akan mempengaruhi konstelasi, bisa jadi juga SK-SK persetujuan yang sudah diberikan oleh pimpinan pusat partai kepada pasangan calon tertentu itu bisa tersebar, sehingga dampaknya adalah satu, kemungkinan terjadinya satu pasangan calon melawan kotak kosong itu akan hampir mustahil terjadi. Bisa saja terjadi, tapi sangat kecil kemungkinan, diminimalisir oleh putusan MK ini. Yang kedua adalah dengan adanya syarat ini, maka parpol tidak lagi quote and quote itu dipaksa berkoalisi sepanjang dia memenuhi ambang batas yang dilihat faktornya pada DPT tadi itu. Nah, kalau begitu ceritanya, maka di parpol-parpol non-seat seperti yang kami ajukan, yaitu parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD di provinsi atau kabupaten kota, itu akan banyak terjadi koalisi. Kami menduga akan banyak terjadi koalisi karena patut teman-teman ketahui, banyak partai non-seat di Indonesia ini itu kalau diakumulasi hampir 25%. Sekarang syaratnya MK kan nggak perlu 25%, ya kan? Ada yang 10%, 7,5%, 6,5% sesuai dengan besaran DPT. Oleh sebab itu, parpol-parpol non-seat ya dengan semangat yang sama bisa saja mereka mengusung calon baru yang mungkin saja berpindah dari yang sekarang mereka sudah bangun. Nah, koalisi ini bisa terjadi di banyak daerah, dan kita bersyukur atas putusan yang ini. Menurut kami adil karena itu tidak lagi parpol non-seat itu dibatasi hak-haknya, sedangkan calon perseorangan diperbolehkan. Di sini ada keadilan antara parpol non-seat dengan calon perseorangan. Kira-kira ya. Bismillah, kalau katakanlah kasus sekarang ini ya, belajar ini ya. Jadi dibiarkan kan kalau misalkan sekarang dengan koalisi raksasa dengan Anies begitu ya, tidak bisa maju karena kurangnya kursi. Berarti artinya dia bisa maju oleh yang di Pilkada Jakarta karena dengan hasil putusan ini. Kalau kasus per kasus misalnya di Jakarta, saya tentu tidak bisa berkomentar. Dan itu harus dilihat juga apakah ada partai yang bisa memenuhi itu di luar dari yang sudah berkoalisi ya. Nah, tapi kalaupun dimungkinkan kan tentu saja ada komitmen antara partai dengan calon tertentunya ya, tentang pasangannya kah, tentang komitmen bersama membangun daerah dan sebagainya, yang itu akan kembali lagi kepada hasil kompromi di antara para pihak. Nah, saya tidak masuk dalam kasus per kasus seperti kayak DKI Jakarta, tapi kalau kita melihat pada putusan MK ini, memang calon-calon yang selama ini belakangan ini diprediksi gagal melaju itu berpotensi atau potensial bisa diusung oleh partai yang cukup memperoleh suara sekitar 7,5%. Begitupun dengan partai begitupun dengan partai kita katakanlah PDI lah gitu ya, misalkan kalau misalkan mencalonkan bisa juga di putusan ini. Saya sama partai buruh, saya bicara partai buruh aja. Partai buruh, kami di beberapa daerah itu ada yang suara kami itu juga hampir 6%, jadi kami hanya butuh satu partai ya untuk bisa misalnya mencalonkan satu pasangan calon di daerah tertentu. Sedangkan untuk di daerah Jakarta kami juga punya suara, tetapi belum sampai 7,5%. Nanti baru kami akan putuskan dalam rapat presidium partai buruh.
Oke Bang, bisa penegasan lagi untuk syarat-syarat yang bisa maju. Apa saja tadi bisa di-highlight lagi poin-poinnya? Iya. Penegasan. Dalam Undang-Undang 10 2016 di pasal 40 ayat 1 ayat 2 itu pengaturannya parpol non-sit. Jadi kan pemohon ini adalah partai buruh dan partai gelora yang meminta agar parpol non-sit di daerah tertentu, kami punya kursi tapi ada juga yang tidak punya kursi. Parpol yang tidak punya kursi di daerah tertentu itu nggak boleh dihalangi haknya untuk ikut mengusung, ikut berkoalisi. Karena Undang-Undang 10 2016 itu menghalangi. Nah, oleh sebab itu, kalau dia dulu kemarin pakai 25% suara, sekarang oleh MK diubah karena MK memperbandingkan dengan syarat calon perseorangan. Gitu, syarat perseorangan itu kan dengan dukungan KTP pemilih. Nah, oleh sebab itu, yang paling make sense menurut MK itu harus dilihat kepada besaran populasi. Jumlah penduduk dihitung pada DPT-nya, orang yang berhak memilih, DPT-nya berapa, dalam range berapa, maka ditentukan angka threshold-nya. Artinya angka threshold tidak lagi 25% seluruh Indonesia, tapi akan berbeda-beda sesuai dengan besaran jumlah DPT di setiap daerah. Mulai dari yang paling sedikit itu sekitar 200.000 sampai sekian, range pertama itu 10%, terus kemudian turun di 7,5%, turun lagi di 6,5%, sampai kepada semakin banyak jumlah penduduknya, maka persentasenya semakin kecil. Tapi kalau di angka penjumlahannya kan juga tetap akan besar. Itu perubahan. Oke, terakhir ya Bang, dari Partai Buruh sendiri dari Ya, pertama kami bersyukur dan seperti kami sudah prediksi bahwa MK akan mengabulkan karena kami memberikan dalil argumentasi yang cukup kuat di situ. Tinggal sekarang kami menghitung ulang dukungan-dukungan kami di setiap daerah agar apabila dimungkinkan Partai Buruh bisa ikut melaju di banyak daerah, kami akan lebih memilih opsi itu daripada kami seperti kemarin terpaksa harus berkoalisi karena kurang kursi, kurang suara. Jadi tentu bagi kami ada manfaatnya, dan saya kira ini juga akan bermanfaat bagi partai lain, bukan hanya Partai Buruh. Perlu kawan-kawan ketahui, partai-partai besar juga di sejumlah daerah itu rontok. Ada daerah misalnya seperti di Paniai, Gerindra nggak punya kursi, itu pemenang. Golkar nggak punya kursi, tapi Partai Buruh punya kursi. Itu contoh. Jadi ada daerah-daerah partai-partai besar pun itu rontok, nggak punya kursi, suaranya kecil jauh di bawah Partai Buruh. Tentu di banyak tempat kami yang kalah dari partai-partai besar. Oleh sebab itu, ini saya kira dari putusan ini, para elit partai sekarang akan mulai berhitung ulang, ya, terutama pada daerah-daerah strategis. Apalagi dikaitkan dengan ada putusan juga yang terkait dengan usia calon yang sama-sama kita sudah tahu, itu juga saya kira akan mempengaruhi strategi masing-masing partai dalam berkoalisi. Oke. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.